Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga Nona. Bagaimana kabarnya hari ini Nona? Puji Tuhan, Ibu, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan nak, kabar ibu juga baik. Oh ya nak, sebelum kita memulai proses konseling kita, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa agar proses konseling kita berjalan dengan baik. Dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari tadi hingga saat ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mulai proses konseling kami Tuhan, mari Engkau lancarkan jaringan kami Tuhan, agar proses konseling kami berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik Nona, kita sudah selesai berdoa. Terima kasih karena Nona Aprilia sudah bersedia hadir dalam proses konseling ini. Sama-sama, Ibu. Baik nak, Ibu mau bertanya, apakah sebelumnya Nona Aprilia sudah mengenal Ibu? Belum, Ibu. Oke baik, perkenalkan nama Ibu Asti Anggrin Hilalaga, biasa disapa Ibu Asti. Oh ya, Ibu. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, mengapa Ibu menyuruh saya mengikuti konseling ini, Ibu? Oh iya nak, begini nak, Ibu mendapatkan informasi dari guru mata pelajaran dan wali kelasnya Nona Aprilia bahwa Nona Aprilia saat berbicara dengan Bapak atau Ibu guru dan karyawan di sekolah tidak ada sopan santun, tidak ada sopan santun yang baik, dan juga pada saat Nona Aprilia WhatsApp dengan Bapak atau Ibu guru dan Nona tidak mengucapkan salam, tidak memperkenalkan diri, bahkan ketika bertanya tidak menggunakan bahasa yang sopan. Apakah benar, Nak? Benar, Ibu, tapi saya sudah terbiasa dari saya masih kecil, Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Pertama, yang perlu Nona ketahui yaitu di sini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan bimbingan konseling yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Nona hadapi. Sedangkan Nona sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan Nona. Kedua, di sini konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi, Nona tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Ketiga, proses konseling kita akan berlangsung selama 40 menit. Apakah Nona setuju? Iya, Ibu, saya setuju. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba Nona Aprilia ceritakan kepada Ibu mengapa Nona Aprilia tidak mempunyai etika dalam bersikap maupun berbicara dengan Bapak atau Ibu guru dan serta karyawan di sekolah. Begini, Ibu, dari kecil itu April ditinggal oleh ayah. Ayahnya April itu meninggal saat April masih kecil. Setelah ayah meninggal, tidak ada lagi yang memperhatikan April, tidak ada lagi yang mengajarkan April bagaimana berbicara, bersikap yang sopan dengan orang. Ibu April juga sibuk dengan pekerjaannya. Jadi, April sudah terbiasa dari kecil. Teman-teman April juga sering menegur April untuk bersikap dan berbicara yang sopan dengan bapak atau ibu guru dan kepada siapa saja. Tapi menurut April, cara berbicara April sudah baik, jadi April tidak perlu mendengarkan mereka, Ibu. Oh, oke baik. Nah,
Ibu mau bertanya dulu kepada Nona Aprilia, apa yang Nona inginkan dari proses seling ini? Yang saya inginkan itu Ibu agar saya dapat mengetahui bagaimana berbicara dan bersikap sopan santun dengan baik kepada Bapak atau Ibu guru, karyawan, serta orang lain, Ibu. Oke, baik. Nah, Ibu mau bertanya lagi kepada Nona, tindakan apa saja yang telah Nona lakukan pada saat ini agar dapat mencapai keinginan tersebut? Iya Ibu, jadi begini Ibu, ketika saya diberikan hadiah ulang tahun dari teman saya berterima kasih kepadanya walaupun hadiah tersebut sederhana Ibu. Terus ketika saya chat Bapak atau Ibu guru dan teman-teman saya memberikan salam, memperkenalkan diri, kemudian meminta maaf karena sudah mengganggu waktu mereka. Kemudian ketika saya bertemu dengan orang yang lebih tua di jalan, saya menegur mereka dan memberikan salam kepada mereka seperti mengatakan selamat siang Bapak, Opa, Oma. Begitu Ibu. Oke, baik. Apakah yang Nona lakukan itu dapat membantu Nona dalam memenuhi keinginannya Nona? Menurut saya iya Ibu, karena dengan cara-cara tersebut dapat melatih saya untuk menjadi pribadi yang menghargai orang, dapat berbicara yang sopan santun, bersikap sopan dan santun dengan siapa saja, baik orang yang lebih besar atau yang lebih kecil dari saya, Ibu. Oke, baik. Apa yang akan Nona lakukan agar dapat memenuhi keinginan tersebut? Jadi yang saya lakukan itu pertama, ketika saya ingin meminta adik saya untuk membersihkan kamar, saya meminta tolong kepadanya. Kemudian sesudah dia membereskan kamar, maka saya mengatakan terima kasih. Yang kedua, ketika saya ingin masuk ke kamar tidur mama atau kakak, saya mengetuk pintu dulu, kemudian bilang permisi dan bertanya apakah saya boleh masuk atau tidak. Yang ketiga, ketika mama sedang berbicara, saya tidak boleh memotong pembicaraan mama. Yang keempat, ketika saya ingin meninggalkan rumah, saya pamit dan ketika pulang rumah, saya memberikan salam. Kemudian yang keempat, maaf Ibu, maksudnya yang kelima itu, ketika saya WA Bapak atau Ibu guru dan teman-teman, saya berikan salam, kemudian minta maaf karena sudah mengganggu waktu mereka. Lalu yang keenam itu ketika saya pergi ke sekolah dan saya bertemu dengan Bapak atau Ibu guru dan karyawan yang ada, saya memberikan salam dan saya juga tidak berteriak saat berbicara dengan mereka. Yang ketujuh itu, ketika saya berbicara dengan orang tua, bapak atau ibu guru, teman-teman dan siapapun, saya tidak boleh berbicara kasar kepada mereka dan menggunakan nada yang lembut. Begitu, Ibu. Oke, Mbak Nona. Nona sudah tahu apa yang Nona harus lakukan, bahwa Nona akan jadi orang yang lebih baik, lebih menghargai orang lain, dan tidak berbicara kasar kepada siapapun. Jadi, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Nona selama konseling berlangsung? Syukurlah Ibu, perasaan saya lega setelah saya mendapatkan solusi dari masalah saya itu. Baiklah Nona. Nah, di sini Ibu mengajak Nona untuk mengembangkan perilaku asertif dalam kehidupan sehari-harinya Nona dan membentuk cara berpikir rasional dalam memecahkan setiap masalah yang Nona hadapi. Nah, perilaku asertif di sini merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain secara jujur dan terbuka dengan tetap menghormati hak pribadi dan orang lain.
Namun, sikap ini tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk dengan proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang Ibu sarankan ke Nona agar Nona menjadi orang yang lebih beretika dalam berkomunikasi dan mampu berpikir rasional dalam memecahkan setiap persoalan, setiap masalah yang Nona alami. Yang pertama itu, Nona harus menjadi pendengar yang baik. Artinya, ketika seseorang sedang berbicara, Nona jangan memotong pembicaraannya meskipun Nona punya pendapat lain. Tunggu dulu sampai orang tersebut selesai berbicara, baru sampaikan pendapatnya Nona. Ketika sedang mendengarkan, coba pahami sudut pandang dan situasi orang tersebut. Kemudian yang kedua, selalu menghargai orang lain. Ingatlah untuk tetap menghargai orang lain ketika kita sedang mengutarakan pikiran, keinginan, hindari berkeras kepala terhadap pendapat kita dan pastikan kita menyampaikan pendapat dengan tetap menjaga perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga, tetap tenang saat berbicara. Saat kita berbicara dengan siapapun, usahakan untuk menatap mata lawan bicara dengan menjaga ekspresi wajah tenang. Kemudian bicaralah dengan nada suara normal dan tentunya dengan kata-kata yang sopan. Kemudian yang keempat, posisikan lawan bicara sebagai teman. Nah, ketika terdapat suatu konflik, cobalah memandang lawan bicara kita sebagai teman, bukan musuh. Hal ini berguna agar tercipta hasil kesepakatan yang saling menghormati antara kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, dalam menghadapi masalah, individu perlu menepis pikiran rasional dan membangun Maksudnya, individu perlu menepis pikiran irasional dan membangun pikiran rasional. Nah, dalam membangun pemikiran rasional, kita berpikir apakah ada yang bisa dilakukan, ya atau tidak. Kalau ya, setelah dilakukan apakah berhasil? Nah, kalau berhasil, maka cara tersebut dapat dilakukan untuk menjawab masalah-masalah di kemudian hari. Namun, jika setelah dilakukan tidak berhasil, maka pertanyaan selanjutnya, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan? Ya atau tidak? Kalau ya, apakah setelah dilakukan berhasil? Kalau ya, kita gunakan cara tersebut. Kalau tidak, balik lagi, apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan? Nah, jika tidak, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan? Saat itulah kita refleksikan diri untuk menerima. Nah, ketika seseorang sudah menyadari bahwa tidak ada hal yang bisa dilakukan, maka dia harus berdamai dengan keadaan tersebut. Terima kasih banyak Ibu. Melalui proses konseling ini banyak hal yang saya dapatkan, yang sebelumnya saya inginkan, dan akhirnya melalui konseling ini saya tahu bagaimana cara beretika dalam berkomunikasi dengan orang lain, serta berperilaku yang sopan dan santun kepada Bapak, Ibu guru, dan karyawan di sekolah. Syukurlah Nona. Semoga apa yang Nona lakukan itu dapat terwujud sesuai dengan apa yang Nona inginkan sebelumnya. Apakah ada lagi yang ingin Nona sampaikan ke Ibu? Amin. Saya rasa tidak ada Ibu. Terima kasih banyak atas solusi, saran, dan support yang Ibu berikan kepada saya. Oke, baik Nona, sama-sama Nona. Karena waktu kita sudah selesai, maka Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Jika Nona ingin temui Ibu atau ingin curhat, jangan sungkan-sungkan ya, Ibu selalu bersedia. Oke, baik Nona. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita akhirinya dengan doa, dan Ibu minta kesediaannya Nona untuk menutup pertemuan
Terima kasih. Baik Ibu, sebelum itu izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal proses konseling hingga boleh berakhir dengan baik ya Bapa. Tuhan, kiranya apa yang hari ini April dapatkan, solusi yang April dapatkan dari Ibu Guru bisa bermanfaat dalam hidupnya Arni dan April bisa menerapkannya dalam kehidupan April. Di dalam nama Tuhan Yesus, April telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nona Aprilia. Ibu, karena kegiatan kita sudah selesai, maka Ibu akhiri proses konseling kita. Selamat siang Nona, terima kasih. Selamat siang Ibu, terima kasih.